dia sempat meminjam baju mantel dari tetangganya dengan seorang sahabatnya. Dan baju mantel itu belum dikembalikan oleh keluarganya. Ini soal hutang. Sehingga Nabi mengingatkan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqba'an. Ruh seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya, sehinggalah hutang itu diselesaikannya. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Andai saja kita tahu begitu rumit soal hutang ini, karena walaupun hutang itu dibolehkan, diizinkan, dibenarkan oleh Islam, tidak dihalang seseorang, tidak ditegah seseorang untuk dia berhutang. Bagi memenuhi tuntutan dan keperluan hidupnya, berhutanglah. Tapi diingatkan, hutang adalah hutang. Hutang adalah hutang. Kalau tidak dibayar di dunia bukan berarti hutangnya selesai. Hutang tetap hutang. Kalau tidak diselesaikan, tidak dibayar, tidak dilunasi di dunia, apalagi sengaja lari dari hutang, mengelak dari membayar hutang, hutang tidak selesai. Kalau di dunia tidak dibayar, dia akan bayar nanti di akhirat. Kalau di dunia tidak selesai, dia akan selesaikan nanti di akhirat. Pembayaran dan penyelesaian hutang-hutangnya di akhirat adalah dengan mengambilkan seluruh pahala kebaikan-kebaikan amalnya, kalau ada. Sehingga habislah semua pahala kebaikan amalnya, dibayarkan kepada orang-orang tempat dia berhutang. Apabila sudah habis dan tidak ada lagi kebaikannya, terpaksalah ia menanggung kesusahan dengan memikul semua dosa kesalahan orang-orang tempat dia berhutang itu. Akhirnya muflislah dia, terjerumus ke dalam neraka. Ini soal hutang, jangan main-main. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Kalaulah bukan karena terpaksa betul-betul, janganlah berhutang. Tetaplah dengan sifat qanaah, cukup sekedar perlu. Jangan memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Kalau memang ada uang, belilah secara kontan atau tunai atau cash. Belilah. Dan kalau terpaksa hendak juga berhutang, ukurlah menurut kemampuan kita untuk membayar kembali hutang-hutang kita itu. Dan cobalah, apakah benar-benar kita memerlukan untuk terpaksa berhutang? Tak ada cara lainkah? Umpamanya dengan mengekang selera, tidak memperturutkan keinginan dan kemauan. Karena ya, kita lihat pada hari ini, kadang-kadang orang berhutang bukan karena dia betul-betul memerlukan. Bukan. Tapi sekadar tadi, tren. Umumnya orang berhutang, dia pun berhutang. Kadang-kadang merasa bangga pula dengan hutang-hutangnya itu. Memohon pinjaman untuk membeli sebuah rumah umpamanya. Atau untuk membeli sebuah kereta atau mobil misalnya. Permohonan pinjaman itu lulus, bukan main gembiranya dia. Bangga pula kadang-kadang menceritakan hutangnya kepada orang lain. Zaman sekarang ini kita tergoda, terpengaruh. Karena iklan-iklan yang begitu menggoda, mempersona, ya Allah. Semuanya menarik, ini menarik, ini menarik, itu menarik, itu menarik. Murah-murah, cantik-cantik, bagus-bagus, ya. Masya Allah. Kadang-kadang kita membeli bukan hanya satu, berutang bukan untuk satu keperluan. Semuanya utang. Ini utang, itu utang, di sini utang, di sana utang. Semuanya utang.
kredit card salah satu di antara contoh menjadikan kadang-kadang orang bangga dengan utangnya. Ya, di sana utang, di sini utang. Ketika dia berutang, dia tak fikir bagaimana akan membayar. Mudah saja. Sekali sign, sekali tanda tangan. Selesai masalah. Dia pun memperoleh apa saja yang dia perlukan dengan sekali tanda tangan itu. Asalkan dia mau saja. Sekarang orang mau beli motor atau kereta, tidak perlu uang muka, tidak perlu deposit, tidak perlu yang lain-lain. Asalkan Anda sanggup saja membayar tiap-tiap bulan, maka Anda dapat memenuhi impian dan cita-cita Anda. Kadang-kadang tidaklah mendesak, bukanlah memerlukan sangat. Kita sudah punya mobil, sudah ada kereta, sudah punya motor. Tapi motor kita itu motor lama. Kereta kita atau mobil kita itu mobil model lama. Kita melihat kawan-kawan kita bertukar dengan kereta baru, mobil baru, model baru. Terpengaruhlah kita. Kita refinance-kan lagi itu kereta yang sudah habis bayar. Utang lagi. Rumah yang kita berutang dalam jangka 20-30 tahun. Bayaran setiap bulan saja pun belum habis. Utang kita pun belum langsai. Kita utang lagi ke bank atau ke bank. Kita utang lagi ke tempat lain untuk membesarkan rumah yang kita utang itu. Besarkan dapurnya, besarkan kamarnya. Mengapa tidak berpikir selesaikan dulu hutang-hutang itu? Kalau mau dibesarkankah, mau diluaskan, setelah hutang-hutangnya selesai. Ini tabiat berutang. Tabiat berutang yang seperti ini boleh jadi baik, tapi boleh jadi sangat mencelakakan dan merugikan. Persoalannya tadi, kalau dia tak dapat selesaikan hutang-hutangnya itu sebelum mati, dan keluarga yang ditinggalkan pun tak juga dapat menyelesaikannya setelah matinya, maka roh kita terseksa. Roh kita tergantung oleh hutang-hutang itu sampai hari kiamat. Dan kita akan menanggung hutang-hutang itu bukan saja di dunia sampai di akhirat nanti. Alangkah bahagianya kalau kita hidup tanpa hutang, terlepas dari lilitan hutang. Tak ada hidup yang lebih bahagia, tentram, melebihi bahagianya seorang yang alhamdulillah tidak berutang. Bagaimana supaya ia tidak berutang? Cukupkanlah sekedar yang perlu. Jangan paksakan diri di luar batas kemampuan. Kalau saja pandailah kita mencukupkan apa adanya, sekedar yang perlu. Sebenarnya sudah lama kita menjadi orang-orang kaya. Yang membanyakkan belanja orang, yang membanyakkan belanja kita hari ini adalah karena kita membeli sesuatu yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Bukan membeli yang kita perlukan. Namanya ingin ya. Semuanya ingin, itu ingin, ini ingin. Namanya ingin. Hawa nafsu yang diperturutkan. Dia tidak memerlukan sangat hal-hal itu, barang-barang itu. Tapi keinginan. Tadi saya katakan karena pengaruh iklan, karena pengaruh kawan, karena pengaruh ingin menunjuk-nunjuk, berbangga, karena pengaruh ingin pamer, ria. Ini saja, ini yang menyebabkan manusia hari ini terlilit oleh hutang. Kita terlilit oleh hutang, keluarga kita terlilit oleh hutang. Bahkan pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia ini terlilit oleh hutang. Padahal kalau dipikir dengan hati yang jernih ya, apa artinya kita berbangga? Bangga dengan hutang. Kita punya rumah besar, hutang. Kita punya kereta atau mobil, hutang. Apa artinya itu? Bangga dengan hutang. Pikiran kita tertekan, jiwa kita tertekan. Hidup stres, mikirkan hutang saja.
Lihatlah misalnya satu contoh. Kalau seorang kaki tangan kerajaan di Malaysia ini, katakanlah gaji sebulan 2.000 ringgit. Atau kalau pegawai-pegawai negeri di Indonesia, gaji sebulan 1 juta rupiah, katakanlah satu contoh. 2.000 ringgit gaji sebulan. Untuk angsuran rumahnya 600 ringgit. Sisanya 1.400. Kemudian untuk angsuran mobilnya, katakanlah keretanya angsurannya 600 ringgit lagi. Sudah berapa itu? 1.200 hutang. Ya, sisanya 800. 800 itu belum lagi bayar bil ini, bil itu, rekening ini, rekening itu. Bagaimana kalau anaknya sakit misalnya, istrinya masuk hospital umpamanya, ibu mertua atau saudara-saudara di kampung minta kiriman umpamanya. Untuk makan saja kalau di Kuala Lumpur ini 800 ringgit sebulan tak cukup. Jangankan 800 ringgit, 1.000, 2.000 ringgit pun tak cukup. Maka diperaslah otak, ya Allah kasihan. Ya, berangkat pagi ke tempat bekerja, pulang sudah malam, kadang malam masih pergi lagi. Carilah, kata orang, di mana-mana tempat yang dia boleh menyambung usaha untuk mendapatkan income, hasil. Tujuannya cuma untuk membayar utang. Maka setiap bulan ketika dia menerima gaji, uang itu hanya numpang lalu saja, numpang lewat saja. Tak ada seringgit pun. Jangankan sampai 100, 1.000, usahakan sampai dia mau menyimpan, ya. Semuanya habis. Itu pun masih tak cukup lagi. Maka stres. Jadilah ia orang yang panas barat, mudah marah, cepat tersinggung, karena tertekan. Hidup suami istri pun sudah tak harmonis lagi. Dengan anak-anak pun sudah tak mesra lagi. Karena tekanan kehidupan ini. Sebab karena utang. Tidak salah ya, tadi saya katakan tidak salah. Berutang itu tidak salah. Cuman apakah benar-benar kita memerlukan? Ataukah sekedar hanya untuk berbangga, untuk pamer, sekedar suka-suka. Padahal hutang tetap hutang. Jika tidak selesai di dunia, bukan berarti hutang itu selesai. Kalau tidak dibayar di dunia, tidak berarti hutangnya juga selesai. Tidak selesai di dunia, dia harus selesaikan nanti di akhirat. Ada satu contoh dalam kehidupan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Umamah namanya. Dia menghabiskan masanya siang, malam, pagi, petang duduk iktikaf di masjid. Dia duduk di masjid, iktikaf di masjid sepanjang siang dan malam hari. Dia berada di masjid padahal bukan waktunya salat, bukan waktunya sembahyang. Ketika kebanyakan orang lain sudah pergi ke tempat pekerjaan masing-masing, dia masih duduk saja di masjid itu. Rasulullah yang memperhatikan keadaan Abu Umamah ini lalu bertanya, engkau duduk-duduk saja di masjid ketika kebanyakan orang lain bekerja. Saya lihat ada sesuatu yang merungsingkan hatimu, hai Abu Umamah. Abu Umamah menjawab, benar ya Rasulullah, benar. Duka cita dan kesedihan telah membelengguku karena hutang-hutangku ya Rasulullah. Hai Abu Umamah, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang sekiranya kalau kamu baca dan amalkan doa ini 3 kali pagi dan 3 kali petang, bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka, cita, dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil.
Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia.